ngomentarin hidup orang. Kayak hidupnya paling bener aja. Kamu juga, Ice. Kalau di warung, kalau ada yang lagi ngegosip, gak usah didengerin. Jangan jadi ikut-ikutan kamu. Untung Bibi di rumah terus. Jadinya Bibi gak kemakan sama gosip. Ih, kok jadi Ice yang kena sih, Bi? Bibi ngingetin. Oh, kamu teh kalau dikasih tahu ngejawab aja. Dengerin aja, gak usah dijawab. Harusnya Pak Akum langsung bawa Febri ke rumah sakit atau dokter terdekat. Makanya jangan asal curiga. Ya. Tahu nih Sarkum, dia tuh udah bikin saya panik Bu Dokter. Ceng, Hah? bukan cuma Akum yang jadi panik, saya juga ikut panik atuh, Ceng. Iya boleh. Ya udah, nanti itu obatnya langsung diambil di klinik aja ya Pak Akum. Iya Bu Dokter. Kalau gitu saya langsung pamit ya. Mari bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam. Om Dokter, gue ingin. Tuh. Saling menghargai itu antara lain tidak mencampuri urusan orang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada orang. Tidak memaksakan orang mengikuti keyakinan kita. Berdampingan hidup dalam perbedaan sudah dicontohkan oleh penduduk Madinah berabad silam. Peradaban ratusan tahun lalu mampu menegakkan toleransi dengan sukses. Kalau peradaban hari ini tidak seperti peradaban ratusan tahun lalu, itu artinya kita kembali ke zaman sebelum itu. Demikian kita dalam menjalankan keyakinan agama kita. Perbedaan pendapat bukan untuk perpecahan. Perbedaan pendapat adalah ruang untuk berbicara, untuk berdialog, untuk berdiskusi. Supaya kita makin cerdas. Supaya ada dinamika dalam kehidupan beragama kita. Supaya makin tebal keimanan kita. Supaya ukhuwah bisa berjalan dengan semestinya. Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat? Apa pemersatunya? Bukan saya yang menjawab pertanyaan itu. Tapi dalam Al-Quran sudah ada jawabannya. Sudah terang benderang dalam Al-Quran diterangkan bahwa kita diharuskan bersatu. Dan ada larangan bercerai-berai. Agama itu pemersatu. Agama itu penyelamat. Kusai? Iya Pak Ustadz. Sebutkan surah apa dan ayat berapa ada tentang kerukunan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dalam surah Ali Imran ayat 103 Pak Ustadz. Sok, Japra. Sebutin. Iya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan.
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Sudah masuk waktu maghrib. Adzan Japra. Iya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Berita tentang Febri hamil itu ternyata bohong. Iya, Sep. Nggak taunya Febri cuma sakit mah. Gelo si Dudung. Mulai sekarang, kalau Dudung datang, ngegosip, jangan didengar, jangan dipercaya. Iya, kacau Ciraos gara-gara gosip dia. Kalau didengar terus, nanti bakalan merajalela. Iya, betul Kang. Ternyata gosip bahaya ya. Bener, Dun. Iya, Dun, bener. Ayo. Dudung. Mulai sekarang, kalau Kang Dudung nyebarin gosip, jangan dipercaya. Di Ciraos ini bukan hanya Kang Dudung yang suka gosip. Semua orang suka gosip. Pada suka ngomongin orang. Tapi khusus Kang Dudung aja jangan dipercaya. Justru karena orang-orang suka bergosip itu, yang bikin desa Ciraos makin semarak. Lagian, bergosip itu udah biasa, susah dihilangkan. Kalau nggak ngomongin orang, itu nggak seru, gitu. Iya juga ya. Iya ya. Mulai malam ini, besok, lusa, dan seterusnya. Kalau ada apa-apa, biasakan bertanya. Jangan sok tahu. Tanyakan sama yang tahu. Tanyakan pada ahlinya. Kalau ada yang sakit, bawa ke dokter. Kalau ada yang berselisih paham tentang agama, tanyakan ke saya. Jangan bikin gaduh. Kamu Aceng, kamu bicara sama Edward sama Cindy. Supaya tidak ada salah paham lagi. Iya Pak Ustadz. Kamu Agung, kalau pabrik kamu, seciraos jadi repot. Iya, Pak Ustadz. Pasti iya. Kenapa? Gak suka? Kaget, Pak Ustadz. Kalian yang bermasalah dengan anak, semua orang jadi repot. Rasain Kang Dudung kena batunya. Lagian ngomongin orang sana sini, ngomentarin hidup orang. Kayak hidupnya paling bener aja. Kamu juga, Ice. Kalau di warung, kalau ada yang lagi ngegosip, gak usah didengerin. Jangan jadi ikut-ikutan kamu. Untung Bibi di rumah terus. Jadinya Bibi gak kemakan sama gosip. Ih, kok jadi Ice yang kena sih, Bi? Bibi ngingetin. Oh, kamu teh kalau dikasih tahu ngejawab aja. Dengerin aja, gak usah dijawab. Iya, Bi. Ini lagi. Kenapa senyum-senyum? Ngeledek? Enggak tuh, enggak ngeledek. Memangnya Kak nggak boleh senyum. Encut, perasaan kamu sekarang kalau makan jarang nyup di kosan. Selalu di sini.
Pasti sekalian perbaikan gizi yuk. Oh, enak aja. Cucu mah nggak perbaikin gizi. Udah bagus segini, udah pas gitu. Cucu makan di sini tuh biar apa? Biar ngurangin porsi makannya kamu. Supaya nggak tambah apa tuh? Supaya nggak ngembang. Mams, ncut. Kamu suka ikut-ikutan sih.